Pernah ngasih kepikiran, apa ya yang sebenarnya nentuin masa depan kita? Jawabannya mungkin jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Hari ini, kita bakal gali sebuah kearifan kuno tentang gimana tindakan-tindakan kecil hari ini bisa ngebangun hari esok yang kita impikan. Yuk, kita mulai. Nah, kalimat ini intinya dari semua yang mau kita bahas. Ini tuh bukan cuma soal bertani ya, ini tentang hidup. Ini soal kesadaran bahwa akan selalu ada yang namanya musim dingin, masa-masa sulit, tantangan, atau ya usia tua. Dan persiapan yang kita lakuin sekarang, itulah satu-satunya jaminan kita buat bisa melewatinya dengan baik. Dan tahu nggak, kearifan ini tuh bukan hal baru. Alam sendiri udah ngajarin ini ribuan tahun. Coba deh kita lihat semut. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada mandornya. Tapi mereka secara naluri ya, kerja keras di musim panas buat bekal di musim dingin. Mereka paham sebuah prinsip yang sering banget kita lupain. Persiapan itu bukan pilihan, tapi hukum alam buat bertahan hidup. Terus, apa sih yang bedain orang bijak sama yang lain? Ini bukan soal IQ tinggi, tapi soal visi. Orang bijak itu nggak hidup buat hari ini aja. Mereka ngelihat jauh ke depan dan ngerti kalau fondasi masa depan yang kokoh itu harus dibangun sekarang, bata demi bata, dengan sabar. Oke, cara paling gampang buat ngertiin prinsip ini tuh dengan ngelihat hidup kita sendiri sebagai sebuah siklus, persis kayak alam. Coba dibayangin, perjalanan hidup kamu itu kayak 1 tahun penuh, lengkap dengan 4 musimnya yang beda-beda, masing-masing dengan tantangan dan kesempatannya sendiri. Yo, kita bedah satu persatu 4 musim ini. Kuncinya adalah ngenalin kita lagi ada di musim yang mana sekarang. Soalnya, tindakan yang tepat di musim semi itu bakal beda banget sama tindakan yang pas di musim gugur. Kerangkanya ini simpel banget, tapi dalam loh artinya. Musim semi itu masa kita buat mulai sesuatu. Musim panas itu ujian ketekunan, di mana kita ngerawat apa yang kita tanam. Musim gugur, nah ini hadiah dari semua kerja keras kita. Dan musim dingin, ini masa ujian, di mana kita hidup dari apa yang udah kita siapin sebelumnya. Konsekuensinya jelas banget, dan kita nggak bisa menghindar. Ini hukum sebab akibat yang paling dasar. Kalau kamu santai-santai di musim semi, kamu pasti bakal menghadapi kekurangan di musim dingin. Nggak ada jalan pintas, nggak ada pengecualian. Titik. Nah, pertanyaannya, kapan sih musim semi kita itu? Ini adalah masa emas dalam hidup. Periode di mana sumber daya kita lagi melimpah-limpahnya. Ini adalah jendela kesempatan yang nggak akan kebuka selamanya. Waktu terbaik buat nanam benih masa depan. Ini loh aset-aset kita yang paling berharga. Waktu kita masih muda, sehat, punya banyak energi, dan pintu kesempatan kebuka lebar, itulah musim semi kita. Sayangnya, banyak banget orang justru nyanyain masa paling produktif ini, seolah-olah semua ini bakal ada selamanya. Dan ini pertanyaan penting buat kita semua nih. Saya mau kamu benar-benar renungin ini. Coba lihat diri kamu sekarang. Apa kamu lagi nunda-nunda? Apa energi dan waktu berhargamu dipakai buat nanam sesuatu yang bakal nopang kamu di masa depan nanti? Coba jawab jujur sama diri sendiri. Oke, kita udah paham kan pentingnya menanam di musim semi. Sekarang, kita lihat hukum yang ngatur hasilnya. Ini prinsip universal yang berlaku mutlak di semua area kehidupan. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Wow, kutipan ini dalam banget ya. Kan ini benar-benar mutlak. Nggak ada yang namanya kebetulan. Hasil yang kita dapat di masa depan itu cerminan langsung dari benih yang kita tanam hari ini. Artinya, ya kita sendiri yang ngebentuk nasib kita. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh praktisnya. Waktu kamu menabur benih kebaikan, kamu bakal nuai persahabatan dan berkat. Waktu kamu nabur kesetiaan di kerjaan, kamu bakal nuai kepercayaan yang gak ternilai. Sebaliknya, kalau benih kemalasan yang ditabur hari ini, ya panennya cuma satu, kesulitan di masa depan. Polanya jelas banget kan? Jadi, ingat ya, setiap keputusan, setiap tindakan, bahkan setiap pikiran kita hari ini, itu adalah benih yang lagi kita tabur. Masa depanmu itu nggak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari benih-benih yang kamu tanam sekarang, detik ini juga. Tapi tunggu dulu, prinsip tabur tuai ini nggak cuma soal duit atau karir loh, ada level yang lebih dalam lagi. Ada jenis benih yang kita tanam, yang hasil panennya nggak cuma kita nikmati di dunia ini, tapi juga jadi warisan yang abadi. Nah, ini dia investasi terbesar dalam hidup kita. Waktu kita menabur pelayanan, kasih, dan kebenaran, kita lagi ngebangun sesuatu yang nggak bisa dirusak oleh waktu. Panen dari benih-benih ini sifatnya kekal. Inilah yang namanya warisan sejati. Kita lihat contoh nyatanya deh, kisah Hudson Taylor. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menabur benih iman dan pelayanan di negeri orang.
Lebih dari 100 tahun kemudian, buah dari benih yang dia tanam itu masih terus dipanen, mengubah hidup banyak orang dari generasi ke generasi. Itulah teman-teman kekuatan dari sebuah warisan rohani. Oke, setelah kita ngerti semua prinsip tadi, sekarang waktunya buat aplikasi pribadi. Yuk, kita bawa semua konsep ini kembali ke kehidupan kita masing-masing, sekarang juga. Nah, ini dia pertanyaan paling krusial dari semua obrolan kita hari ini. Coba renungkan sejenak. Kamu lagi di musim semi yang penuh energi? Atau mungkin di musim panas, sibuk ngerawat apa yang udah kamu bangun? Mungkin kamu udah di musim gugur dan nikmatin hasilnya. Kenali musimmu, karena itu yang akan nentuin tindakanmu selanjutnya. Tapi ada kabar baiknya loh, apapun musim kamu saat ini, selalu ada benih baik yang bisa ditanam. Kalau kamu di musim semi, tanamlah sebanyak-banyaknya. Tapi bahkan kalau kamu ngerasa lagi di musim dingin, kamu masih bisa kok menabur benih kasih atau kebenaran ke orang lain. Nggak pernah ada kata telat buat mulai menabur yang baik. Sebagai penutup, yuk kita pegang pengingat yang kuat ini. Masa depan itu bukan sesuatu yang misterius dan acak. Ia sedang dibangun detik demi detik oleh benih-benih yang kita tanam sekarang. Pertanyaannya adalah, panen seperti apa yang lagi kamu siapin buat dirimu sendiri di masa depan? Pikirkan baik-baik.